Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah masa lalu itu kenangan, masa depan itu harapan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 50 ayat 15 berkata, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Mari kita mulai renungan kita. Trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal akibat cedera jasmani atau tekanan jiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Seorang bisa saja takut habis-habisan terhadap seekor cicak, hanya gara-gara pernah kejatuhan cicak atau ditakut-takuti dengan cicak. Memang terasa tidak masuk akal, cicak yang sangat tidak berbahaya, tanpa taring dan auman, bisa membuat seseorang lari terbirit-birit atau berteriak-teriak sejadinya. Nampaknya telah terjadi cedera psikologis dan belum sembuh. Para psikolog biasanya akan menolong mereka melalui terapi kognitif, pikiran. Ia diajak untuk berpikir objektif tentang cicak, menerima masa lalu sebagai kenyataan dan memaafkan orang lain yang pernah membuatnya ketakutan. Para saudara Yusuf mengalami trauma akibat tindakannya di masa silam. Menarik, bahwa seharusnya Yusuflah yang mempunyai hak lebih besar untuk trauma, mengingat ia adalah korban dari kejahatan mereka, yaitu para saudaranya. Yusuf bisa saja trauma. Jangankan untuk menerima mereka kembali,
melihat mereka saja bisa jadi ia enggan. Atau jika ia mau menjumpai mereka, bisa saja ia memakai kekuasaannya untuk balas dendam. Anehnya, kali ini para pelaku kejahatanlah yang trauma. Mereka khawatir bahwa ada kemungkinan Yusuf untuk membalaskan sakit hatinya. Itu sebabnya mereka merancang untuk menyampaikan pesan fiktif dari sang ayah untuk menerima dan memaafkan. Nampaknya, justru para saudara Yusuf yang masih terikat dengan masa lalu. Pemikiran yang didasarkan pada masa lalu membuat mereka mencemaskan masa depan. Mereka khawatir bahwa masa depannya akan hancur gara-gara masa lalu yang mereka hiasi dengan kejahatan. Setiap kita perlu paham bahwa masa lalu itu kenyataan yang pernah terjadi dan pernah diberi nilai tertentu pada masa tersebut. Nilai itulah yang terekam dalam pikiran, sehingga mempengaruhi pikiran saat memikirkan masa depan dan perencanaannya juga. Tidak ada orang yang kebal dengan trauma, entah korban atau pelaku kejahatan. Kondisi trauma menjadi kesempatan emas bagi iblis untuk terus mendakwa dan menanamkan pikiran-pikiran negatif yang mengganggu. Entah itu rasa khawatir atau curiga yang berlebihan. Akibatnya, kehidupan selalu diwarnai kecemasan. Adalah tepat untuk memberi makna ulang terhadap segala hal yang pernah terjadi di masa lalu. Diawali dengan menerima masa lalu sebagai kenyataan, jangan diingkari atau ditiadakan, atau dilupakan. Masa lalu adalah kenyataan, maka perlu diterima secara objektif sebagai kenyataan. Langkah berlanjut dengan memberinya makna baru, bisa dengan ucapan syukur, atau melihatnya sebagai kekonyolan, atau hal lain yang lebih positif. Setelah itu, tata masa depan dengan pelajaran dari masa lalu. Masa depan adalah harapan. Jangan sampai sebuah harapan baik musnah hanya karena masa lalu yang menjadi trauma. Jangan menghakimi. Tema ini dilatar belakang situasi yang rumit dan beragam masalah yang muncul dalam gereja Korintus. Salah satu masalah yang dihadapi gereja ini adalah perselisihan dan pemecah belahannya menjadi beberapa kelompok yang bersaing. Berdasarkan perikope minggu ini dapat dipahami dalam konteks keadaan gereja Korintus pada saat itu. Pertama, soal kepemimpinan dalam gereja. Paulus, dalam ayat-ayat ini, berbicara tentang dirinya dan Apolos sebagai pelayan-pelayan Kristus dan pengurus-pengurus rahasia Allah. Mereka adalah pemimpin dalam gereja dan bertanggung jawab atas pengajaran dan pelayanan. Namun, dalam situasi ini, beberapa anggota gereja mungkin mulai menghakimi atau menilai mereka secara berlebihan, menciptakan konflik dan persaingan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Kedua, peringatan untuk tidak menghakimi. Paulus menekankan pentingnya ketidak menghakimi dalam ayat-ayat ini. Ia mengingatkan jemaat bahwa hanya Allah yang berhak untuk menghakimi mereka. Paulus menyatakan bahwa ia sendiri tidak menghakimi bahkan dirinya sendiri, karena akhirnya semua orang akan diadili oleh Allah pada saat yang tepat. Ketiga, tujuan utama pelayanan. Paulus mengingatkan jemaat bahwa tujuan utama dari pelayanan mereka adalah untuk menyebarkan Injil, membawa orang kepada keselamatan, dan memuliakan Kristus. Dalam konteks ini, menghakimi satu sama lain hanya akan mengganggu misi ini dan menghasilkan perselisihan yang tidak produktif. Jadi, latar belakang 1 Korintus 4 ayat 1-4 adalah situasi konflik dan perselisihan di dalam gereja Korintus, di mana beberapa anggota gereja mungkin telah mulai menghakimi atau menilai pemimpin gereja mereka secara berlebihan. Paulus menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan mereka untuk tidak menghakimi, karena hanya Allah yang berhak menghakimi, dan menekankan pentingnya fokus pada misi mereka untuk menyebarkan Injil dan memuliakan Kristus. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa Paulus melarang jemaat Korintus untuk tidak menghakimi? Paulus melarang jemaat Korintus untuk tidak menghakimi sebelum waktunya berdasarkan 1 Korintus 4 ayat 1-4 karena alasan-alasan berikut. Pertama,
karena hanya Allah yang punya otoritas dalam penghakiman. Paulus menyadari bahwa sebagai manusia, kita tidak memiliki otoritas atau pengetahuan yang cukup untuk menghakimi dengan benar dan adil. Hanya Allah yang memiliki pengetahuan yang sempurna tentang hati dan tindakan setiap orang. Kita cenderung membuat penilaian berdasarkan penampilan luar, perbuatan yang terlihat, atau informasi yang terbatas. Sementara Allah memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang situasi dan niat seseorang. Kedua, waktu penghakiman belum tiba. Paulus menekankan bahwa penghakiman akhir atas setiap tindakan dan hati akan datang pada hari Tuhan. Ini merujuk pada akhir zaman atau hari kiamat ketika semua orang akan diperhadapkan kepada Allah untuk diadili. Hanya pada saat itu segala sesuatu akan diungkapkan dengan jelas, dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya. Oleh karena itu, menilai atau menghakimi orang sebelum waktunya adalah tidak tepat dan tidak produktif. Ketiga, agar terhindar dari konflik dan perpecahan. Dalam konteks surat ini, Gereja Korintus menghadapi perpecahan dan perselisihan internal. Menghakimi satu sama lain dapat memperburuk situasi ini dan memperdalam konflik. Paulus ingin menghindari perpecahan dan mengajak jemaat untuk menjaga perdamaian dan persatuan dalam gereja. Keempat, agar fokus pada pelayanan dan Injil. Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa fokus utama mereka haruslah pada pelayanan dan penyampaian Injil. Menghabiskan waktu dan energi untuk menghakimi satu sama lain hanya akan mengganggu misi mereka. Sebagai ganti itu, mereka seharusnya bekerja bersama-sama untuk memuliakan Kristus dan membawa orang kepada keselamatan. Dengan larangan ini, Paulus mengingatkan jemaat Korintus tentang rendahnya manusia dalam menghakimi dan pentingnya mempercayai Allah sebagai hakim yang adil. Dia juga mengingatkan mereka tentang kepentingan untuk menjaga perdamaian dan fokus pada misi mereka dalam melayani Tuhan. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dengan tema, jangan menghakimi, mengandung berbagai pelajaran dan prinsip yang perlu direfleksikan oleh kita sebagai orang percaya. Berikut beberapa hal yang dapat kita refleksikan dari tema ini. Pertama, hanya Allah yang berhak menghakimi kita. Kitab 1 Korintus 4 ayat 1-4 mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, kita tidak memiliki pengetahuan atau otoritas yang cukup untuk menghakimi dengan benar. Hanya Allah yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan yang berhak untuk menghakimi. Ini mengajarkan kita untuk merendahkan diri dan tidak sombong dalam membuat penilaian tentang orang lain. Kedua, jika kita tidak menghakimi maka akan menciptakan perdamaian. Menghakimi orang lain dapat menyebabkan konflik dan perselisihan. Ketika kita belajar untuk tidak menghakimi, kita membantu menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis di antara saudara-saudara seiman dan dalam masyarakat kita. Ini mengajarkan pentingnya menjaga perdamaian. Ketiga, marilah kita fokus pada pelayanan dan pewartaan Injil. Paulus menekankan bahwa fokus utama kita haruslah pada pelayanan dan penyampaian Injil. Menghabiskan waktu dan energi untuk menghakimi orang lain hanya akan mengganggu misi kita dalam melayani Tuhan. Kita harus menempatkan misi kita di depan dan berusaha untuk memuliakan Kristus dalam segala hal yang kita lakukan. Tema, jangan menghakimi, mengajarkan kita untuk hidup dengan rendah hati, menjaga perdamaian, dan fokus pada misi pelayanan dan penyampaian Injil. Karena itu, saat ini memiliki prinsip-prinsip yang relevan dalam hidup orang percaya dan dalam interaksi kita dengan sesama. Mereka-reka yang jahat, Kejadian 50 ayat 20 berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Mereka-reka yang jahat adalah sebuah sikap dan tindakan yang melawan kehendak Tuhan. Orang yang suka mereka-reka yang jahat pada dasarnya adalah orang yang tidak beres hubungannya dengan Tuhan.
Orang yang suka mereka-reka yang jahat pada hakikinya adalah anak iblis. Dalam nas hari ini, kita belajar dari pengalaman Yusuf tentang orang yang mereka-reka yang jahat kepadanya. Kalimat yang diucapkan Yusuf dalam nas hari ini keluar setelah orang yang dikasihinya, yaitu Yakub, ayahnya, meninggal dunia. Kematian Yakub membuat saudara-saudara Yusuf ketakutan. Mereka mengira Yusuf bersikap baik kepada mereka karena Yakub masih hidup. Mereka takut Yusuf akan membalaskan kejahatan yang telah mereka perbuat kepadanya. Mereka pernah melemparkannya ke dalam sumur kering, lalu menjualnya kepada orang-orang Ismail. Mungkin saat itu Yusuf berteriak meminta tolong atau memohon belas kasihan. Tetapi mereka tidak memedulikan kepedihan Yusuf. Perbuatan mereka sungguh jahat. Kejahatan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf membuka penderitaan demi penderitaan bagi Yusuf. Namun, respons Yusuf ketika saudara-saudaranya memohon ampun di luar perkiraan, Yusuf justru mengungkapkan bahwa meskipun mereka rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Mengapa Yusuf bisa mengatakan kalimat mulia tersebut meskipun mengalami penderitaan akibat saudara-saudaranya? Pertama, Yusuf mempercayai penyertaan Tuhan. Saat Yusuf ditimpa berbagai pencobaan, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan menyertainya dan membuat apa yang ia kerjakan selalu berhasil. Karena Tuhan, ia akhirnya menjadi orang kepercayaan Potifar, lalu menjadi kepercayaan sipir penjara dan puncaknya kepercayaan Raja Fir'aun di Mesir. Kedua, Yusuf telah mengampuni dan tidak menaruh dendam. Yusuf tidak memungkiri apa yang telah dilakukan saudara-saudaranya, tetapi ia juga melepaskan pengampunan. Waktu pengampunan terlepas, maka penyertaan Tuhan justru terjadi di dalam dirinya sehingga hidupnya berhasil. Ketiga, Yusuf menyadari rancangan Allah indah pada waktunya. Yusuf melihat rancangan Allah sehingga mengucapkan kalimat tersebut. Ia percaya apapun yang terjadi, tidak ada yang terjadi di luar izin Tuhan. Ketika seseorang berjalan di dalam terang firman-Nya, apapun yang terjadi akan membawa kebaikan baginya. Jika kita saat ini sedang mengalami kesulitan yang disebabkan oleh orang lain, janganlah membenci pribadi orang tersebut, tapi bencilah perbuatan jahatnya, dan jangan kita melakukan hal serupa. Percayalah rancangan Tuhan Yesus pasti indah pada akhirnya. Memang tidak mudah melaluinya, tapi teruslah berharap kepadanya, seperti Yusuf yang tetap setia kepada Tuhan hingga akhirnya diangkat Tuhan menjadi berkat bagi bangsa Israel. Karena itu, hindarilah sikap yang mereka-reka kejahatan bagi orang lain agar hidup kita aman dan tentram. Jangan menghakimi. Sebelum kita memasuki khotbah kita ini, ada baiknya saya memberikan satu matematika untuk jalan masuk kita lebih mendalami nats khotbah kita ini. Dan kalau ada cara yang lebih menarik, silahkan dibuat juga oleh Bapak dan Ibu dan saudara-saudariku yang lain. Mungkin aneh tapi nyata dalam penglihatan kita, atau juga mungkin timbul pertanyaan apa dan bagaimana muncul matematika yang kayak gini. Masalah seperti ini akan kita hubungan dengan situasi yang terjadi di dalam nats kita ini. Atau jelasnya apa yang telah dipertunjukkan oleh tokoh Yusuf terhadap saudara-saudaranya pada saat itu. Untuk lebih jelasnya kita harus menghubungkannya dengan peristiwa sebelumnya sebagai latar belakang terjadinya situasi nats kita ini. Ketika saudara-saudara Yusuf sepakat untuk menjual Yusuf kepada saudagar orang Mesir, yang berlatar belakang faktor kecemburuan. Bila jahat dibalas dengan yang jahat, maka hasilnya adalah sama-sama jahat. Artinya keduanya tidak menemukan kata damai, bahkan persoalan akan semakin runcing dan besar. Tidak ada kata saling memaafkan. Keduanya saling bersikeras dengan kebenarannya sendiri. Maka kesimpulannya keduanya sama-sama atau jahat. Yang kedua, jahat dibalas dengan baik. Hasilnya adalah baik, dan hal inilah yang telah dilakukan oleh Yusuf bagi saudara-saudaranya. Sementara yang baik dibalaskan dengan jahat itu sudah pasti nilainya jahat. Orang yang tidak tahu bersyukur, ibarat kata pepatah air susu dibalas dengan air tuba,
Hal inilah yang perlu kita jauhkan dari diri dan hidup kita. Sementara yang baik dibalaskan dengan yang baik, hasilnya adalah soal biasa. Sifat yang demikianlah pada umumnya dianut oleh manusia. Dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan penilaian bahwa keduanya tidak mempunyai untung apa-apa. Dengan kata lain, keduanya nilainya itu saja, tidak ada nilai plusnya. Penjelasan. Sekarang kita masuk dalam penjelasan mengenai nats kita ini. Di sini dihadirkan tokoh Yusuf dan saudara-saudara. Ketika mereka dipertemukan oleh situasi akibat musim pancakelik di tanah Israel, mereka datang untuk mencari bahan makanan ke tanah Mesir di mana Yusuf telah mempunyai kedudukan yang tinggi di sana. Pada pertemuan itu, para saudara-saudaranya Yusuf sangat ketakutan begitu mereka tahu Yusuf telah menjadi orang kepercayaan Raja Fir'aun atau Raja Mesir. Ketakutan mereka bertambah setelah Yakub ayah mereka meninggal. Mereka berpikir bahwa Yusuf akan membalaskan dendamnya kepada mereka mengingat apa yang mereka perbuat terhadapnya dulu. Para saudaranya Yusuf dikejar bayangan masa lalunya, dan mereka sudah pasrah menerima saja yang akan dilakukan oleh Yusuf. Tetapi apa yang terjadi? Semua yang ada di dalam pikiran mereka jauh dari kenyataan yang dilakukan oleh Yusuf. Dia menunjukkan rasa cinta kasih yang luar biasa kepada saudara-saudaranya itu. Tidak ada dendam, yang kalau dia mau hal itu dapat dia lakukan dengan bebasnya. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Bahkan dia memeluk para saudaranya itu dan memaafkannya. Dia ingat akan pesan ayahnya Yakub supaya mau memaafkan mereka atas semua kesalahan yang telah mereka perbuat dulu. Bukan hanya sampai di situ, selain itu Yusuf memberikan mereka tempat yang terhormat dan segala fasilitasnya. Bahkan anak-anak mereka juga akan ditampung oleh Yusuf. Jadi apa yang kita lihat melalui situasi atau apa yang dilakukan oleh Yusuf ini? Kita telah dapat menyimpulkannya dalam matematika tadi. Kita sudah pasti menempatkan Yusuf dalam golongan kedua, yang jahat dibalaskan dengan baik, walaupun kesempatan untuk itu sangat terbuka atau berpeluang bagi Yusuf, karena dia sangat mengedepankan rasa cinta kasih dan rasa takut terhadap Tuhan. Aplikasi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam nats renungan kita ini kita telah diajarkan perihal bagaimana untuk tidak membalaskan dendam terhadap sesama kita. Tentu apa yang telah dipertunjukkan oleh Yusuf ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Tentu sangat berharap supaya kita mendapatkan nilai plus dalam hidup kita ini. Tuhan Yesus juga sangat mengajarkan dan memerintahkan kita untuk saling memaafkan. Sebagaimana Yesus juga telah memaafkan segala kesalahan kita, bahkan terhadap musuh sendiri pun kita harus mampu memaafkan dan mendoakan mereka. Dalam cerita lainnya, Daud juga pernah melakukan hal ini terhadap Saul yang berusaha membunuhnya. Tetapi dalam satu ketika Daud punya kesempatan untuk membalaskan kejahatan Saul, tetapi hal itu dia tidak lakukan karena Daud lebih takut dan sayang terhadap Tuhan. Mari kita belajar dan menggumuli contoh yang diberikan Yusuf dan Daud ini, supaya kita mau untuk pribadi yang mau memaafkan, walaupun hal itu adalah hal yang sangat sulit, bahkan sulit sekali. Ada beberapa tips untuk menghindari balas dendam dari diri kita, menghindar dari musuh bahkan menjauh diri kita daripadanya. Kerjakan kegiatanmu dan melupakannya. Jangan sampai masa depanmu terganggu oleh kenangan pahitmu terhadap dirinya. Bila perlu minta tolong kepada orang lain untuk mengingatkannya supaya jangan melakukan hal yang sama di hari depannya, dan bila perlu diajak untuk bertemu dan saling memaafkan. Ingat, balas dendam tidak akan menyelesaikan persoalan, bahkan akan menambah atau mungkin juga semakin memperuncing. Kita juga harus sadar bila hari ini mereka bisa salah terhadap kita, kita juga bisa melakukan kesalahan yang sama bagi orang lain. Kini saat kita akan membudayakan perlawanan terhadap kejahatan bukan dengan kekerasan tetapi dengan budaya damai. Marilah kita mempertunjukkan pribadi kita bukan dengan hanya identitas, tetapi yang lebih utama adalah melalui kualitas,
yakni kualitas iman kita itu melalui karya nyata. Kita yang sudah mengaku sebagai orang percaya dan sangat sering mengucapkan pengakuan kita sebagai orang percaya, hendaknya hal itu bukan hanya kata tetapi dengan karya nyata. Perintah untuk mengampuni itu datang dari Tuhan Yesus. Marilah kita mewujudkannya sebagaimana Yesus telah memberikan banyak pengampunan bagi kita. Hidup akan serasa indah bila kita bisa saling memaafkan, tetapi hidup akan serasa hampa atau hambar bila saling menyimpan dendam. Mari kita saling memaafkan, sesama anak Tuhan, dan mari memberikan contoh terbaik sebagai anak Tuhan, dan menjadi teladan bagi orang lain. Tidak ada ruang untuk dendam. Hidup bersama dalam satu keluarga tidak selalu mudah untuk banyak orang. Masing-masing terikat secara biologis dan emosional. Jumlah dan tingkat interaksi juga relatif sangat sering dan intensif. Dalam situasi seperti ini gesekan menjadi tidak terelakkan dan terus berulang. Situasi ini dapat melahirkan sebuah bahaya. Gesekan yang tajam atau konstan seringkali sukar untuk disembuhkan. Tidak jarang antar anggota keluarga saling memendam dendam. Anggota keluarga kadangkala menjadi musuh dalam selimut, dihindari tidak memungkinkan, dibiarkan sangat menyakitkan. Ketika keadaan ini terjadi, setiap orang perlu mengingat bahwa kebencian adalah kebodohan karena seseorang memilih kesakitan yang lebih panjang. Pengampunan memang mungkin lebih menyakitkan, tetapi sesudahnya akan memberikan kelegaan. Teks kita hari ini mengisahkan suatu keadaan dalam sebuah keluarga yang cukup rentan bagi terjadinya pelampiasan dendam. Keluarga Yakub seluruhnya sudah berada di Mesir selama bertahun-tahun. Yusuf yang menjadi kepercayaan Fir'aun menyediakan segala kemudahan dan kenyamanan bagi mereka. Sebuah keluarga besar yang diikat oleh figur maskulin dominan, yaitu Yakub. Persoalannya, Yakub telah meninggal dunia. Saudara-saudara Yusuf merasa khawatir dengan keadaan ini. Mereka ingat bagaimana mereka dahulu telah berbuat jahat kepada Yusuf. Apakah Yusuf akan melampiaskan dendam setelah kepergian ayah mereka? Kekhawatiran ini sendiri bukan tanpa alasan. Kita yang berada dalam situasi seperti mereka juga mungkin akan berpikiran sama. Sejauh ini tidak ada pernyataan eksplisit dari Yusuf bahwa dia mengampuni saudara-saudaranya. Pada saat mereka pertama kali mengenal siapa Yusuf yang sebenarnya dan merasa ketakutan, Yusuf hanya menyinggung tentang rencana Tuhan, bukan tentang pengampunan. Mereka juga pasti mengingat kisah Esau yang memendam dendam terhadap Yakub. Esau tidak mau membunuh Yakub karena dia tidak mau menambah kesedihan ayahnya yang sangat mengasihi dia. Dia menunggu sampai kematian Ishak. Akankah hal yang sama sedang direncanakan oleh Yusuf atas saudara-saudaranya? Bukankah pemikiran seperti wajar mengingat Yusuf memang sangat dekat dan paling disayang oleh Yakub? Apakah selama ini kebaikan Yusuf terhadap seluruh keluarga besar sebenarnya hanya ditujukan untuk dan dilakukan demi ayahnya saja? Setelah alasan seperti ini tidak ada lagi, apakah Yusuf akan terus memperlakukan keluarga besar ini dengan baik? Upaya perdamaian, sebagai tindakan untuk berjaga-jaga, saudara-saudara Yusuf perlu menyiapkan sebuah rencana yang matang. Meninggalkan Mesir secara diam-diam jelas tidak mungkin untuk dilakukan. Jika Yusuf sampai mengetahui hal itu, dia akan semakin kesal dan bisa saja membunuh mereka di tengah jalan. Jika terus tinggal di Mesir, mereka perlu menyiapkan diri untuk yang terburuk. Di tengah situasi yang serba tidak menentu ini, paling tidak dari perspektif mereka, mereka mulai menyusun sebuah strategi perdamaian dengan Yusuf. Mereka mengirimkan utusan untuk menyampaikan isi hati mereka kepada Yusuf. Ayat 16, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menyampaikannya secara langsung. Pengiriman utusan untuk melakukan langkah awal perdamaian ini sangat mirip dengan strategi Yakub ketika dia mencoba berdamai dengan Esau. Pada waktu itu Yakub membagi rombongannya menjadi beberapa barisan dengan tujuan untuk meredakan kemarahan Esau secara bertahap.
Anak-anak Yakub tampaknya telah belajar sangat banyak dari ayahnya. Strategi perdamaian yang lain yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf adalah menggunakan nama ayah mereka, figur yang sangat dihormati dan disayangi Yusuf. Entah pengatasnamaan ini benar atau hanya karangan mereka saja, isinya terlihat sangat persuasif. Saudara-saudara Yusuf menyebut Yakub di depan Yusuf dengan sapaan, "Ayahmu, bukan ayah kita." Mereka mungkin ingin menegaskan kedekatan spesial antara Yusuf dan Yakub. Dalam pesan tersebut, Yakub dikatakan memohon kepada Yusuf. Dalam teks Ibrani kata yang dipakai bukan hanya "ampunilah" kiranya, ada permohonan yang sangat mendalam di dalamnya. Jika Yakub memang benar-benar mengucapkan kalimat ini dengan cara seperti ini, sangat sukar bagi Yusuf untuk berkata tidak. Strategi terakhir yang digunakan oleh saudara-saudara Yusuf adalah menawarkan diri mereka sebagai budak. Tindakan ini jelas sangat ironis. Salah satu alasan mereka dahulu membenci Yusuf adalah mimpinya. Yusuf beberapa kali menceritakan mimpi bagaimana dia nanti akan menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya. Dia bahkan dijuluki tukang mimpi oleh saudara-saudaranya. Kekesalan atas mimpi inilah yang mendorong mereka untuk menjual Yusuf. Kini mereka bahkan menawarkan diri secara sukarela untuk semakin menggenapi mimpi itu. Sangat ironis. Untuk bertahan hidup, orang memang cenderung nekat melakukan apapun. Tidak ada ruang untuk dendam. Melihat upaya saudara-saudaranya untuk memohon belas kasihan dari dia, Yusuf menangis dengan keras. Kata Ibrani yang sama digunakan pada saat Yusuf menangisi kematian ayah. Ini adalah kesedihan yang luar biasa. Apakah Yusuf kecewa dengan ketidakpercayaan saudara-saudaranya atas ketulusan kebaikannya kepada mereka? Apakah Yusuf mempercayai pengatasnamaan ayahnya dan kecewa dengan ayahnya juga? Kita sukar untuk mengetahuinya secara pasti. Bagi penulis Alkitab, yang penting tampaknya bukan apa yang dirasakan oleh Yusuf, tetapi apa yang dia katakan dan lakukan. Apa yang kita rasakan tidak akan berarti jika tidak termanifestasi. Yusuf menunjukkan bahwa dia tidak pernah menyimpan dendam terhadap saudara-saudaranya. Jika tidak ada dendam, apa yang perlu untuk dilampiaskan? Tidak ada yang perlu dicemaskan oleh saudara-saudara Yusuf. Tindakan ini terbilang luar biasa. Yusuf memiliki segala alasan untuk meluapkan dendamnya, kekuasaan dan kesempatan. Dia punya kuasa untuk melampiaskan dendam. Dia punya kesempatan untuk melakukannya sekarang. Strategi perdamaian yang dilakukan saudara-saudaranya hanya menambah satu alasan lagi untuk berbuat jahat kepada mereka. Namun, Yusuf tidak melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa gesekan memang tidak terhindarkan, tetapi membalaskan dendam adalah pilihan. Apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita tidak boleh mendikte perasaan dan tindakan kita. Bagaimana kita mampu membuang dendam dan memberikan pengampunan? Kuncinya terletak pada perspektif hidup yang berpusat pada Allah. Melihat dari atas akan memberikan cara pandang yang baru dan benar-benar berbeda. Pertama, kita tidak boleh mengambil hak prerogatif Allah. Yusuf tahu menempatkan diri dengan bijak. Kekuasaannya yang begitu besar di tanah Mesir tidak membuat dia menjadi sombong dan bertindak seolah-olah dia adalah Allah. Dia berkata, "Aku inikah pengganti Allah?" Ucapan yang sama pernah dikatakan oleh Yakub pada saat Rahel, istri yang paling dia cintai, terbakar oleh iri hati dan ingin bunuh diri gara-gara tidak dapat memberikan keturunan kepada Yakub. Ucapan ini sangat pantas sekali. Yang mampu membuka kandungan adalah Allah, bukan manusia. Yakub jelas tidak bisa melakukan apapun untuk Rahel. Yusuf tampaknya belajar banyak dari ayahnya. Dia bukan Allah. Dia tidak boleh mengambil hak prerogatif Allah. Pembalasan dendam sebagai bentuk keadilan adalah hak penuh Allah. Balas dendam adalah penghinaan dan perampasan hak Tuhan. Kedua, menyadari intervensi dan tujuan ilahi dalam setiap keburukan.
Allah dapat memunculkan kebaikan dari sebuah situasi yang tidak baik. Dia tidak tinggal diam dan sekadar membiarkan suatu peristiwa. Dia turut bekerja di dalamnya. Sama seperti saudara-saudara Yusuf, mereka rekakan yang jahat dengan sengaja. Demikianlah Allah mereka rekakan hal yang sama untuk kebaikan Yusuf. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf justru dipakai oleh Tuhan untuk merealisasikan rencana besarnya. Sebagian orang hanya memberi ruang yang sempit untuk kedaulatan Allah dalam kehidupannya. Mereka hanya mengatakan bahwa Allah membiarkan atau mengizinkan peristiwa-peristiwa yang buruk. Jika Dia cuma mengizinkan, bagaimana semua proses itu dapat disebut rencana Allah? Bagaimana kita dapat meyakini bahwa Dia mereka-rekakan sesuatu yang baik dalam hidup kita? Apa yang terjadi pada Yusuf mengingatkan kita bahwa dari perspektif Tuhan, objek balas dendam seharusnya menjadi objek balas budi. Para pendendam kita adalah para pelaksana rencana Allah bagi kita. Mereka sedang mengupayakan kebaikan kita. Banyak orang tidak bisa melihat kebaikan Allah dalam peristiwa-peristiwa buruk yang mereka alami karena mereka memahami kebaikan dengan cara yang keliru. Berbeda dengan banyak orang, Yusuf memahami kebaikan ilahi bukan pada taraf personal untuk kenyamanan dia sendiri. Dia tidak menyebutkan posisinya yang tinggi di Mesir. Sebaliknya, dia menjelaskan kebaikan itu dengan kalimat, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kebaikan ilahi adalah pemenuhan rencananya, bukan rencana kita. Tuhan sudah mengatur agar manusia berkembang biak dan memenuhi bumi untuk menguasainya. Secara khusus, Dia sudah berjanji untuk menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Jika kelaparan besar melanda semua bangsa kuno, rencana tersebut bisa batal. Allah jelas tidak menghendaki hal itu terjadi. Dia membangkitkan Yusuf sebagai solusi. Yusuf sangat memahami skenario ilahi ini. Kebaikan dari Tuhan harus dilihat dari skala yang lebih besar, tidak selalu personal. Teladan kasih yang jauh lebih sempurna ditunjukkan oleh Allah bagi kita. Pemberontakan manusia tidak menghalangi Dia untuk disamakan dengan mereka. Kristus menjadi manusia dan masuk ke dalam dunia kita yang berdosa. Dia datang bukan untuk membawa penghukuman, tetapi pengampunan. Dia menanggung semua dosa kita di atas bahunya. Apa yang Dia jalani jelas tidak nyaman bagi Dia. Tetapi semua itu mendatangkan kebaikan. Bagi Dia yang terpenting adalah realisasi rencana Allah. Realisasi ini memuliakan nama Allah dan menyenangkan hati Allah. Siapkah kita yang sudah diampuni untuk melepaskan pengampunan? Gaya hidup seperti Yusuf, kunci suksesnya adalah terus hidup setia di hadapan Tuhan. Dia akan mengangkat kehidupan kita pada waktunya. Memperdalam akar iman, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kejadian 50 ayat 20a. Berbicara tentang Yusuf, tentu kita akan diingatkan tentang seorang narapidana yang diangkat menjadi seorang pejabat tinggi di Mesir. Bahkan dikatakan bahwa Yusuf sangat berkuasa, tetapi hari ini kita tidak akan membahas tentang hal itu, tapi kita akan belajar gaya hidup Yusuf yang bisa dilihat dalam Kejadian 50 ayat 12-21 memiliki ada 3 hal penting. Hidup penuh pengampunan. Ketika Yusuf menjumpai saudara-saudaranya, mereka ketakutan sebab mereka berpikir inilah saatnya Yusuf membalas semua kejahatan mereka. Tetapi respon Yusuf sangat berbeda. Dia berkata bahwa dia bukan Allah yang berhak menghukum. Yusuf tidak membiarkan dirinya penuh dengan dendam, tapi sebaliknya dia bisa mengampuni. Suatu contoh yang baik bagi kita bahwa sebesar apa kejahatan yang dibuat orang terhadap kita, jangan kita membalas kejahatan itu. Jangan merusak dirimu dengan dendam. Hiduplah dalam pengampunan. Memang tidak mudah, tapi bersama Tuhan pasti bisa. Yusuf mengerti rencana Allah. Ayat 20, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itulah yang membuat dia bisa melewati semua kesulitan hidup yang dia alami.
Ia tahu bahwa Allah punya rencana yang indah buat hidupnya yang tidak bisa digagalkan manusia. Pengalaman dengan Tuhan akan membuat kita mampu melewati setiap musim kehidupan. Yusuf bukan saja mengampuni tapi juga bertanggung jawab untuk tetap memelihara saudara-saudaranya. Ayat 21, "Jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga." Inilah setidaknya 3 hal yang bisa kita pelajari dari Yusuf. Hidup penuh dengan pengampunan, tidak membiarkan hatinya dipenuhi dengan dendam. Kenapa ia bisa melakukan hal itu? Karena Yusuf seorang yang takut akan Allah. Ia seorang yang mengerti rencana Allah dan pengalaman imannya itu dia buktikan dengan kepeduliannya kepada saudara-saudaranya. Jadi pengalaman dengan Tuhan sejatinya dinyatakan dalam wujud kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.